Nah, di GitHub Q&A-nya Programmer Zaman Now itu ada pertanyaan tentang cara handle sistem antrian ya untuk websitenya. Nah, karena itu kan kadang-kadang jadi momok yang menakutkan ya buat kita kalau bikin sistem gimana caranya nggak down ketika ada tiba-tiba traffic-nya itu spike dan orang banyak ngakses website kita. Nah, di video kali ini saya justru tidak akan bahas tentang sistem antriannya. Justru saya akan bahas patterns yang lain yang sebenarnya lebih cocok ya untuk teman-teman implementasikan kalau teman-teman bikin flash sale atau juga rebutan tiket. Karena di sini adalah konsepnya rebutan, bukan antrian. Nah, salah satu patternnya adalah slot pull. Yuk kita bahas. Pertanyaannya kenapa kita butuh sistem antrian atau istilahnya itu adalah membatasi orang untuk mengakses website kita. Nah, problemnya adalah ketika traffic itu tiba-tiba naik, otomatis CPU dan juga memori akan naik juga. Jadi kalau tadinya request-nya contohnya 1000 per detik misalnya ya, tiba-tiba naik ke misal aja 10.000, otomatis kan itu naik 10 kali lipat. Maka bisa jadi si resource memory atau CPU itu bisa naik juga mengikuti dengan jumlah traffic-nya. Jadi kalau contohnya 100 request per detik misalnya tiba-tiba melonjak ke 100.000 request per detik saat flash sale, otomatis koneksi database-nya juga akan naik ya. Problemnya kalau habis itu bahaya. Thread pool-nya juga atau thread worker-nya juga akan naik juga. Kalau misalnya itu berbahaya ya, sampai nge-flooding ke belakangnya ya, ke service yang lain atau aplikasi yang lain, maka akan jadi efek domino. Jadi yang satu down itu bisa kena ke belakang-belakangnya sampai down. Nah, problemnya lagi adalah ya, kalau tiba-tiba traffic-nya spike-nya tinggi dan kita nggak sanggup handle itu ya, contoh yang paling parah itu adalah scaling-nya itu agak susah di beberapa tempat. Contoh yang paling susah itu adalah database. Database itu untuk scale-nya tidak semudah aplikasi. Kalau aplikasi itu mungkin kalau teman-teman udah pakai contohnya kayak Kubernetes itu gampang scale-nya. Ya. Dari 2 jadi 3, 4, 5. Nah kalau database itu susah. Nggak segampang tiba-tiba dari satu server jadi 2, jadi 3, jadi 4 itu nggak segampang itu. Butuh waktu ya. Bahkan beberapa database itu butuh setup manual. Nah jadi kalau traffic tiba-tiba spike tinggi, kalau kita nggak sanggup, ya udah bisa jadi pasti webnya tuh tumbang duluan ya. Kenapa nggak kita tambahin aja rate limiter? Kenapa harus dibikin misalnya sistem antrian atau dibatasin? Nah problemnya adalah kalau rate limiter itu kan biasanya kita batasin jumlah request per detik. Entah itu per user atau per IP address. Nah itu tuh nggak masuk akal dengan flow bisnis kita. Satu flow bisnis kita atau flow transaksi misalnya, itu kan banyak request-nya atau banyak halaman. Dari mulai login, habis itu ke cart atau cari produk, habis itu checkout, habis itu payment, itu panjang tuh flow-nya tuh. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita batasin per request-nya, per detiknya, atau per endpoint-nya gitu. Itu agak susah. Kalau contohnya kalau kita teman-teman misalnya masih tetap pakai rate limiter, kita batasin dikecilin 1 request per detik. Misalnya ke aplikasi kita. Nah, ketika teman-teman buka website ya, contohnya halaman homepage, itu kan request-nya tuh banyak. Mungkin bisa manggil puluhan API atau puluhan URL ya. Nah, nggak mungkin kan untuk buka satu halaman aja butuh misalnya kalau kita manggil 10 backend endpoint, keluar itu 10 detik. Itu lama banget. Kalau kita perketat contohnya gitu ya, takutnya user experience-nya jadi jelek. Kalau kita longgarin, ya udah deh kita set 1000 per detik, takutnya di abuse sama bot. Jadi kadang-kadang serba salah kalau kita pakai rate limiter ini. Makanya strategi rate limiter sebenarnya ya salah satunya sih untuk ngehandle DDoS ya. Jadi bukan untuk membatasi jumlah user yang belanja. Nah, jadi ini mungkin tidak cocok kalau teman-teman karena kasus yang flash sale atau juga rebutan tiket. Sebenarnya ada banyak solusi ya, tapi solusi di sini kita akan bahas tentang slot pool. Atau kalau teman-teman baca secara teknis, konsep itu sebenarnya namanya adalah semafor ya. Nah, teman-teman yang sebelumnya pernah coding Java mungkin atau teknologi lain ya yang punya fitur concurrency, itu mungkin tahu tentang istilah semafor. Tapi di sini kita bahasnya namanya adalah slot pool. Analoginya simpel misalnya, teman-teman punya toko misalnya ya, toko offline ya, misal aja. Nah, lalu untuk bertransaksi, teman-teman sediakan 1000 kursi di dalam toko offline-nya. Nah, yang boleh bertransaksi itu yang hanya menduduki kursi tersebut.
Artinya kalau tidak menduduki kursi tersebut, maka dia harus nunggu di luar. Nah, jadi konsepnya tuh sederhana banget. Jadi di aplikasi kita siapin 1000 slot misalnya ya, seperti itu. Jadi kita siapin 1000 slot di pool ya. Pool itu adalah tempat menyimpannya ya. Jadi kita bikin 1000 slot di pool misalnya. Nah, setiap ada request masuk ya, itu kita diminta untuk dapetin slot terlebih dahulu ya. Kalau dia dapat slotnya, otomatis kita perbolehkan dia melanjutkan proses belanjanya. Nah, kalau slotnya sudah habis nih ya, dari 1000 slot itu udah diambil semua sama semua orang, maka orang yang datang yang ngambil slot itu otomatis ditolak. Jadi dia harus nunggu dulu nanti kalau sampai slotnya itu ada lagi. Nah, kapan slotnya ada lagi? Ya nanti kalau 1000 orang yang lagi belanja itu selesai belanjanya. Kalau sudah selesai belanjanya, nanti slotnya itu akan dikembalikan ke poolnya, dan orang yang lainnya yang ngantri, yang nunggu ya, bukan ngantri sih, lebih tepatnya nunggu gitu ya, itu bisa klaim ulang si slot tersebut. Jadi ini sifatnya adalah rebutan slot sebenarnya ya. Nah, gimana kalau ada orang itu yang nggak selesai-selesai belanja? Ya kita batasin, misalnya 15 menit. Nah, kalau teman-teman lihat pernah belanja tiket online ya, rebutan misalnya nonton konser apa, itu ketika teman-teman berhasil masuk ke dalam flow belanjanya, maka akan ada timernya, dibatasin contohnya 15 menit. Artinya kalau lebih dari itu, teman-teman akan di-kick ya, lalu ini slotnya itu akan dikembalikan ke slot poolnya. Jadi nanti orang lain bisa ngeklaim slot pool tersebut. Jadi ini konsep slot poolnya. Oke, keuntungannya apa sih pakai slot pool ini? Yang pertama adalah kita bisa kontrol beban dari kapasitas infrastruktur kita. Jadi nggak ada lagi teman-teman pusing mikirin tiba-tiba auto scale naik gitu ya, harus scale database, aplikasi itu nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena kita bisa tentukan jumlah slotnya. Jadi misalnya teman-teman setelah melakukan performance test aplikasi teman-teman dapat nih jumlah concurrent user yang bisa dihandle aplikasi teman-teman, contohnya cuma 1000 atau misalnya cuma 100. Ya udah kita set slotnya cuma 1000 atau 100. Kenapa? Dengan seperti itu otomatis yang belanja pada satu waktu itu ya, atau concurrent usernya itu ya cuma boleh 1000 atau 100 orang. Nah, jadi itu akan lebih ringan buat beban infrastruktur kita. Apalagi kalau teman-teman masih pakai data center misalnya, belum pakai cloud gitu ya, yang sudah terbatas ya, nggak bisa auto scale dengan gampang. Ini lebih simpel implementasinya. Nah, jadi nanti kalau usernya itu gagal ngambil slot, ya udah dia akan diklik di satu halaman, dibilang kalau slotnya lagi penuh ya, antrian lagi penuh, silakan coba lagi beberapa saat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga lebih enak ketika nanti ada bot yang mencoba ngeklaim slot ya. Karena ketika ada bot yang mencoba ngeklaim slot ya, dan kalau dia nggak dapat, dia akan otomatis ke-kick juga. Jadi sesimpel seperti itu. Bayangin kalau pakai rate limiter, itu susah untuk handle hal seperti ini. Oke, ngomong itu gampang. Sekarang pertanyaannya gimana implementasinya? Oke, implementasinya sebenarnya nggak terlalu sulit juga. Teman-teman bisa pakai Redis misalnya ya untuk sebagai slot poolnya ini. Simpelnya kayak gini misalnya ya. Jadi kita sediakan Redis misalnya ya. Nanti ketika ada request tiba-tiba rebutan masuk, misalnya ada 10.000 request masuk gitu ya. Maka 10.000 request ini akan mencoba menginkremen, contohnya ada satu key di dalam Redis kita ya, namanya misalnya aplikasi kita, akan coba melakukan increment. Nah, yang berhasil menginkremen dari angka 1 sampai 1000, maka itu yang dianggap boleh mendapatkan slot. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang boleh mendapatkan slot tersebut ya, maka akan kita registrasikan ke Redis lagi ya, si session ID-nya. Misalnya kita set key-nya session ID-nya sekian, user ID-nya sekian. Nah, biasanya kita akan set expire-nya. Misalnya set expire-nya 15 menit. Artinya kalau lewat dari 15 menit, ya dia tidak akan, tidak akan boleh mengakses websitenya lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada yang melakukan increment, dan ternyata dia ketika di-increment itu datanya, increment-nya lebih dari 1000, contohnya 1001, otomatis kan berarti dia sudah kehabisan slot ya, jadi dia tidak mendapatkan slot. Maka dia akan di-kick ya, dan otomatis setelah di-kick ya kita decrement lagi si increment-nya ya. Jadi kita decrement lagi, jadi balik lagi ke 1000. Nah, gimana kalau ada orang yang sudah selesai belanja? Kalau ada orang yang selesai belanja, ya otomatis kita akan kembalikan lagi si increment-nya kita turunin lagi. Jadi nanti turun dari 1000 jadi 999 dan seterusnya. Dengan seperti itu otomatis nanti user baru ya itu bisa mencoba rebutan untuk klaim lagi. Nah, jadi ini
juga bakal lebih simple ya implementasinya. Jadi nggak terlalu kompleks kok untuk implementasinya. Oke, balik ke pertanyaan di awal, kenapa nggak pakai sistem antrian aja? Kenapa harus pakai sistem slot kayak gini? Oke, problemnya kayak gini teman-teman ya. Anggap aja misalnya kita ada 100.000 user yang tiba-tiba masuk. Lalu setiap ada user yang masuk, kita langsung kasih nomor antrian tuh. Bayangin ya, 100.000 user masuk tiba-tiba, lalu kita kasih nomor antrian dari 1 sampai 100.000. Apa yang teman-teman pikirkan kalau tiba-tiba ketika teman-teman masuk, antriannya nomor 80.000? Itu orang pasti udah nggak ada yang mau ngantri ya. Orang pasti otomatis close. Ya. Nah, habis itu dari misalnya dari 100.000 antrian itu kita cuma prosesnya per antrian itu cuma kayak tadi 1.000 request yang pertama dulu. Setelah selesai 1.000 request selanjutnya. Nah, problemnya adalah ya orang itu bakal frustasi di awal. Jadi setelah dia lihat oke, antriannya misalnya di antrian 10.000 udah pasti di close tuh ya. Bahkan orang udah nggak akan mau belanja lagi seperti itu. Nah, problem yang selanjutnya ya, kan banyak orang tuh yang bakal close browser kah atau nggak lanjutin antrian dan sebagainya. Nah pertanyaannya gimana cara tracknya? Kalau di toko offline tuh gampang ya, kelihatan orangnya pergi gitu ya. Kalau di aplikasi itu kan susah, sesnya tuh udah terlanjur masuk ke aplikasi kita ya, usernya nge-close browser kah gitu ya, atau nggak lanjut lah di close tab dan lainnya, itu nggak kelihatan. Karena session ID-nya tuh masih terregistrasi di server kita. Nah itu yang agak susahnya. Jadi bisa aja sebenarnya orang ngelihat antriannya ada 80.000, padahal mungkin kenyataannya cuma ada 1.000 antrian, karena yang lain tuh udah pada kabur duluan. Nah itu yang paling sulit. Nah akhirnya gimana caranya? Oke, mungkin kita mikir, ya udah deh kita kalau gitu bikin API ping ya dari si usernya tiap 5 detik sekali untuk memberitahu kalau misalnya gitu ya user tersebut masih ngantri. Nah artinya kita nambahin lagi tuh dari 100.000 request itu, 100.000 antrian itu tiap 5 detik itu melakukan ping ke aplikasi kita per 5 detik. Artinya 20.000 request per detik. Itu udah bikin beban lagi si aplikasi kita ya. Jadi itu sangat-sangat tidak masuk akal kalau kita implementasi kayak antrian seperti ini. Jadi konsep yang slot pool itu harusnya lebih direkomendasikan ya dibanding sistem antrian. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya strategi slot pool atau teknisnya adalah semafor ya untuk teman-teman bisa jagain aplikasi kita dari spike yang tiba-tiba, terutama kalau teman-teman bikin aplikasi yang memang rebutan ya. Jadi contohnya kayak flash sale atau giveaway atau ya tiket online gitu ya atau konser online ya, yang pokoknya yang rebutan-rebutan nih. Ini cocok banget teman-teman bikin konsep menggunakan si slot pool ini. Nah, jadi ini juga otomatis implementasinya bakal lebih murah ya. Karena kan kita batasin nih jumlah user yang saat ini boleh bertransaksi gitu ya. Jadi teman-teman juga nggak pusing implementasi. Contohnya auto scale yang harus cepat gitu ya. Jadi nggak pusing juga. Ya teman-teman bisa tes aja. Pokoknya kapasitas servernya berapa. Misalnya cuma 1.000, ya udah kita set slotnya cuma 1.000 aja. Jadi ini yang paling sederhana bisa teman-teman lakukan. Oke, mungkin itu aja ya. Kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa masukkan ke GitHub-nya, Q&A-nya Programmer Zaman Now ya. Saya masukkan di deskripsi itu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.